Rexus Daiwa 87 TKL. Kira-kira seperti apa keyboardnya? Apakah lebih bagus dari yang lain? Dan kira-kira bagaimana kalau disandingkan dengan Sera Series 87? Tonton terus videonya sampai selesai. Selamat datang di Frag Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan kali ini kita akan membahas satu keyboard ini. Oke, ini dia keyboardnya, Rexus Daiwa 87 10 keyless keyboard. Sebelum kita sandingkan dengan Sera Series 87, akan aku unboxing dulu kira-kira seperti apa isi di dalam boxnya. Untuk Rexus Daiwa 87 sendiri, di sini spesifikasinya bisa dibilang ada poin plusnya sendiri kalau dibandingkan Sera Series 87. Oke, di sini kita disambut oleh keyboardnya. Di sini kita mendapatkan keyboard yang berwarna putih dengan aksen hitam. Untuk Rexus Daiwa sendiri, dia memberikan dua opsi warna, yaitu untuk keyboard berwarna putih dan juga warna hitam. Lalu di bawahnya ada kartu garansi, yang mana Rexus seperti biasa sudah digaransikan selama 1 tahun. Lalu di sini juga ada manual guide dari Rexus Daiwa 87. Lalu di dalam box masih ada di sini diberikan USB Type-C kabel to USB Type-A kabel, standar kabel saja. Namun di sini sudah menggunakan braided, jadi bisa dijamin tahan lamanya dan juga kualitasnya. Lalu di sini juga diberikan keycap spooler dan switch spooler yang menjadi satu. Standar sudah banyak kita mendapatkan keycap spooler dan switch spooler yang seperti ini. Lalu di sini juga diberikan switch cadangan 4 buah, dan switch cadangannya itu menyesuaikan dengan switch pilihan kalian. Untuk pilihan switch sendiri dari Rexus Daiwa 87 diberikan 3 pilihan, yaitu OTEMU Blue, OTEMU Brown, dan juga KTT Keng White. Jadi untuk linearnya ini ada di KTT Keng White, dan untuk clicky-nya itu ada di OTEMU Blue. Seperti itu. Untuk OTEMU Brown tentu saja ini menggunakan tactile switch. Nah, ini dia di sini penampakan dari Rexus Daiwa 87, dan bisa dibilang saat pertama kali mengangkat keyboard ini beratnya sangat terasa, guys. Jadi di sini Rexus Daiwa ini memberikan barang yang sangat solid ya, bisa dibilang ya. Solid banget, ini berat banget, bahkan mau diflexin aja nggak bisa. Berbeda dengan Sera Series 87 yang ya bisa dibilang beratnya so-so, tapi build quality-nya ini tuh biasa aja ya. Kalau dibandingin Rexus Daiwa, bener-bener Sera 87 ini kalah banget, terlihat banget. Di sini dari penampakan atas diri untuk Rexus Daiwa ini sudah menggunakan layout yang 10 keyless 87 keys, lalu keycaps-nya sendiri sudah menggunakan PVD double shot, yang kualitas printingnya ini menurutku sudah cukup sangat bagus. Hampir sekelas dengan Sera Series 87, di sini menurutku sudah sangat sama-sama bagus ya dari kedua keyboard ini. Untuk Rexus Daiwa sendiri di sini kualitas printingnya menurutku bagus, tulisannya, font-font yang digunakan pun bisa dibilang sangatlah rapi. Lalu untuk perbedaannya sendiri ya, dari Rexus sendiri ini Rexus diberikan konektivitas koneksi wireless yang lengkap. Jadi selain 2,4 GHz, di sini juga diberikan konektivitas Bluetooth, berbeda dengan Sera Series 87 yang masih menggunakan wired only. Namun tentu saja dengan adanya 3 konektivitas itu, Rexus di sini tidak memberikan mounting gasket mount. Namun untuk penggunaan gasket mount ataupun tray mount system sendiri, menurutku itu menjadi preferensi pribadi kalian, karena itu hanyalah perbedaan saja. Dan untuk bagus mana gasket mount atau tray mount, itu juga pendapat pribadi kalian masing-masing. Untuk feelingnya sendiri secara umum ya, untuk gasket mount dan tray mount sendiri, mungkin kalau kalian memang belum pernah mencoba gasket mount dan keyboard kalian sehari-hari itu menggunakan tray mount dan kalian merasa fine-fine saja, ya itu berarti memang kalian sudah cukup dengan tray mount seperti itu. Atau mungkin memang kalian lebih suka untuk gasket mount, berarti mungkin Rexus Daiwa ini juga memang ya bukan pilihan kalian seperti itu.
Untuk plate-nya sendiri di sini Rexus Daiva menggunakan aluminium plate yang di coating sandblast. Jadi di sini ada kayak tekstur pasir ya. Lalu untuk PCB-nya sendiri di sini sudah hot swap 5 pin dan sudah short facing. Jadi kalian bisa menggunakan cherry profile keycaps di sini dengan bebas. Lalu untuk dampener sendiri di sini sudah diberikan 2 dampener, yaitu di bagian bawah plate dan atas PCB. Yang dijepit oleh plate dan PCB itu sudah ada EVA foam-nya, lalu di bagian bawah PCB juga sudah diberikan EVA foam dampener yang sangat penuh di Rexus ini. Dan untuk membongkar Rexus Daiva ini menggunakan 3 screw. Jadi ada 3 screw di bagian bawah Daiva ini, di bagian bottom case-nya. Lalu setelah mencopot 3 screw itu barulah bisa dilepas top shell case-nya. Lalu untuk membongkar PCB-nya itu masih ada banyak screw di bagian plate yang di screw in ke bottom plate-nya ini ya. Itu. Jadi seperti biasa tray mount ini menggunakan screw saja, jadi tidak menggunakan klip-klip, dan menurutku itu juga hal yang bagus karena kalau kita ingin membongkar pasang keyboard ini itu bisa menghindari yang namanya pecah di bagian klip plastiknya. Seperti mungkin Sera 87 ini kan menggunakan klip ya, jadi bisa ada kemungkinan pecahnya itu bisa ada seperti itu. Untuk RGB sendiri di sini pastinya sudah ada di keyboard yang satu ini, walaupun untuk Rexus dia tidak diberikan sidebar seperti Sera series 87. Sekali lagi itu hanya preferensi desain saja dari kedua brand yang berbeda. Namun untuk desain sendiri aku kurang sedikit suka dengan tulisan Rexus yang ada di atas ini, yang di bagian atas arrow keys. Di sini menurutku ini tulisannya terlalu besar. Mungkin better ditaruhkan di samping kiri, kanan, atau mungkin di bagian belakang seperti itu ya. Berbeda dengan Sera series yang menurutku di bagian top shell-nya ini tidak ada branding apapun. Bahkan di bagian side-nya pun juga tidak ada branding. Jadi menurutku aku lebih prefer peletakan brand dari Sera series 87 aja dibandingkan Rexus Daiva 87 ini. Nah, untuk typing feel experience-nya sendiri bisa dibilang lumayan stiff ya. Jadi lumayan keras pastinya, karena memang dapat dilihat sendiri untuk bagian plate-nya sendiri dia menggunakan aluminium plate yang hard juga. Lalu untuk dampener-dampenernya sendiri bisa dibilang sangatlah lengkap. Jadi bisa dibilang untuk kesolidan dari keyboard ini memang memberikan sound signature yang lumayan stiff dan juga feeling typing yang lumayan stiff. Namun itu juga nggak apa-apa menurutku, karena dia memberikan switch yang lumayan asik juga dari pilihannya. Tentu saja kalau mungkin ada clicky, lalu juga di tactile-nya Otemu Brown, atau mungkin kalau kalian tertarik dengan yang lebih lost atau yang lebih empuk lagi, mungkin bisa ambil KTT Kang White yang tidak memberikan kesan tactile-nya seperti linear-nya itu dari KTT Kang White. Menurutku bisa lebih asik dibandingkan Otemu Brown seperti itu. Dan untuk suaranya sendiri bisa dibilang lumayan silent, tidak terlalu berisik. Kalau dibandingkan oleh Sera series 87 sendiri masih lebih berisik Sera series 87, karena dia menurutku volumenya ini lebih ke talky. Jadi dia volume kencangnya ini tuh lebih di talky-nya, bukan di stiff-nya itu. Karena tentu saja untuk Sera series 87 kan ia menggunakan plate-nya ini menggunakan polycarbonate plate yang sudah ada flexible cut-nya juga. Jadi itu menguntungkan dari Sera series 87 untuk memberikan fleksibilitas yang lebih baik karena dia menggunakan gasket mount. Namun kembali lagi ke awal ya, tentu saja untuk Rexus sendiri memang di sini tidak memberikan gasket mount, dan menurutku itu juga bukan masalah. Sekali lagi tergantung preferensi pribadi kalian. Lalu dari Rexus sendiri bisa dibilang di sini build-nya memang sangat-sangat solid. Overall aku sangat suka dengan build-nya Rexus di sini. Dia tidak memberikan hal yang aneh-aneh. Jadi kalian tinggal beli, pakai, pasti bagus. Dan di sini pun aku berani jamin untuk keawetannya ini sangatlah awet gitu ya untuk barangnya. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai Rexus Daiva 87 10 keyless ini? Apakah kalian tertarik untuk membeli Rexus Daiva ini? Atau mungkin kalian prefer membeli keyboard lain yang ada di range harga yang sama yang sudah gasket mount namun tidak memberikan wireless connectivity yang lebih bagus dibandingkan Rexus Daiva ini? Dan juga untuk sound sample dari kedua keyboard ini akan aku berikan di akhir video.
tuliskan pendapat kalian juga tentang sound sample itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like di video ini kalau kalian suka dan juga share video ini ke teman-teman kalian, semisal teman kalian ada yang ingin mencari keyboard. And as always, terima kasih banyak. Jangan lupa bahagia.